Be strong in the Lord. Shalom. Nama saya Vincent Wijaya. Saat ini saya melayani sebagai National Vice President dari sebuah organisasi yang bernama FGB MFI, Full Gospel Businessman Fellowship International Indonesia, yang sudah sekitar 70 tahun eksis sejak pendiriannya. Kali ini saya akan bersaksi bagaimana Tuhan yang kita sembah, Yesus, mengubahkan kehidupan saya lewat belas kasihan daripada Tuhan dengan saya berbelas kasihan kepada sesama. Tahun 97-98 adalah masa yang sangat kelam bagi saya saat itu, di mana saya mengalami kebangkrutan secara keuangan karena satu motif, yaitu ingin cepat jadi kaya. Dan lewat tindakan yang tanpa hati-hati atau tidak hati-hati, saya berhutang cukup besar dan kemudian saya investasikan di dunia pasar modal. Dan ketika Indonesia mengalami krisis keuangan, maka saya pun mengalami krisis juga cukup berat, dan itu membuat pelayanan, pekerjaan juga sangat terganggu. Tapi Tuhan dengan belas kasihannya mengasihi saya. Lewat perjumpaan dengan seorang hamba Tuhan, saya mendapat pesan yang sangat jelas, yaitu dia katakan supaya saya memberi makan orang-orang miskin di daerah Jakarta Utara selama 21 hari berturut-turut. Dan itu mengingatkan kepada saya saat akan satu firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 41, di mana firman Tuhan berbunyi, "Berbahagialah orang yang berbelas kasihan kepada orang miskin, Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka, Tuhan akan melindungi nyawanya, Tuhan akan memelihara nyawanya, dan ia akan disebut yang berbahagia di bumi." Tuhan tidak akan mempermainkan dia di hadapan lawan-lawannya, dan diranjangnya pada waktu sakit, Tuhan akan sembuhkan sama sekali dari sakitnya. Lewat perjumpaan dengan hamba Tuhan ini dan lewat pesan yang jelas, saya dibawa kepada satu pengalaman rohani yang baru. Saya memberi makan orang-orang miskin di daerah Jakarta Utara selama 21 berturut-turut. Dan luar biasa sekali. Kalau bukan campur tangan Tuhan, karena kalau bukan divine intervention, itu tidak mungkin terjadi kelepasan dalam masalah ekonomi saya. Saya memberi makan, bagian saya memberi makan. Dan bagian Tuhan adalah memberikan belas kasihan. Dan sebagaimana firman yang tadi dikatakan, Tuhan akan meluputkan saya pada waktu celaka. Itu digenapinya. Lewat pemberian makan ini, hutang yang begitu besar dalam kehidupan saya, Tuhan jadikan lunas karena satu, saya punya Yesus, Dia Allah yang hidup, Allah yang dahsyat, dan Allah yang perkasa. Siapapun Anda, ketika Anda mengalami kesusahan, kesulitan, problem masalah hidup yang luar biasa, jangan pernah lupa, ada satu nama yang olehnya kita dapat memperoleh pertolongan. Namanya adalah Yesus. Setelah Tuhan menyelesaikan bagian yang tersulit, yaitu kebangkrutan keuangan saya berjanji dalam hati saya untuk memberikan apa yang terbaik bagi Tuhan. Dan kemudian saya memulai usaha saya sendiri. Ada satu pengalaman yang terus-menerus saya tidak pernah lupakan ketika saya bersama dengan seluruh keluarga memberikan makanan kepada orang-orang yang di pinggir jalan. Saat itu di Jakarta penuh dengan orang-orang yang peminta-minta.
Dan setiap akhir pekan ketika hari libur, saya juga bersama dengan keluarga memberikan makanan kepada orang-orang di pinggir jalan. Dan luar biasa sekali. Sekali lagi, Tuhan membuktikan firman-Nya. Siapa yang berbelas kasihan kepada orang miskin, Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Dan juga Tuhan akan menyebutnya yang terbahagia di bumi. Dari pengalaman kehidupan saya, apa yang tidak pernah terpikirkan, itu Tuhan yang sediakan bagi orang-orang yang berbelas kasihan kepada orang-orang miskin. Waktu 2 tahun itulah banyak hal-hal yang saya alami bersama dengan Tuhan. Ya, ada seorang yang menaruh dananya kepada saya untuk dikelola lewat kebaikan Tuhan. Saya lewat pengelolaan keuangan itu, semua keuangan saya dipulihkan dengan luar biasa. Karena satu, yaitu saya punya Tuhan yang luar biasa, dan yang kedua tentunya adalah karena tindakan belas kasihan yang Tuhan berikan kepada saya dengan Mazmur 41 ayat 2-4 tadi. Teman-teman, saya percaya kebaikan Tuhan akan terus berlanjut dalam kehidupan kita. Tapi bagian kita adalah memberikan belas kasihan, pertolongan kepada orang-orang yang tengah kesusahan, kesulitan. Ya, ada satu janji Tuhan yang terus akan digenapi dalam kehidupan kita, asal kita mau taat. Sejak Tuhan menyelesaikan kebangkrutan bagi saya mulai aktif di dalam pelayanan di dalam full gospel, masuk tahun 2004 sampai dengan sekarang. Dan saya telah hampir pergi ke semua bagian tempat di Indonesia untuk melayani bersama dengan wadah ini. Tentu dengan pelayanan-pelayanan lain, baik sebagai di dalam gereja maupun sebagai pengajar di dalam sekolah-sekolah Alkitab. Belas kasihan Tuhan itulah yang akan memulihkan kehidupan Anda dan saya. Kalau kita melihat Injil, banyak kali Tuhan Yesus melakukan mujizat. Senantiasa didahului, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Jadi, mari bersama-sama lakukan belas kasihan dalam kapasitas kita bisa melakukan untuk orang lain. Kasih itu memberi. Kasih itu memberi dengan tulus, dengan murni, dan tanpa ada bayangan pertukaran apapun dengan apa yang kita lakukan. Kalau Tuhan sudah bermurah hati kepada kita, kita pun wajib bermurah hati kepada sesama. Tuhan Yesus memberkati kita. Be strong in the Lord. Kuatlah senantiasa di dalam Tuhan. Ada senantiasa pertolongan Tuhan dalam semua kesulitan dan pergumulan hidup yang kita hadapin.